Oke. Selamat malam semuanya. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan bahas video review mingguan. Jadi review 5 saham yang paling banyak di akumulasi bandar untuk periode 20 sampai 24 Juli 2020. Jadi seperti biasa video, dan nanti di akhir itu sesuai janji saya pada video sebelumnya di saham Look, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom komentar di video saham Look. Saya akan jawab. Tadi saya lihat udah ada banyak pertanyaan, jadi yang nanti nggak mau dengar pertanyaannya mungkin boleh di skip aja setelah review 5 saham. Jadi ini bagi yang mau aja. Oke, jadi langsung aja review 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar sepanjang minggu lalu. Oke, sahamnya apa aja? Yang pertama itu adalah S Hardware. S Hardware. Nah, saham ini sebenarnya sepertinya pernah kita mention beberapa, mungkin minggu lalu ya, saya lupa di review list minggu lalu, silahkan dicek aja. Saya pernah mention saham ini. Nah, saya mention di sini waktu dia pullback. Dia pullback, dia naik, turun, sekarang naik lagi. Dan kalau kita lihat seminggu terakhir, itu masih akumulasi, dan akumulasi cukup besar. Dan kalau kita lihat mayoritas investor asing ya, jadi saham S Hardware sebenarnya masih menarik, seharusnya masih menarik. Saham S Hardware seharusnya masih menarik, cuma jaga-jaga aja kalau ternyata dia breakdown di bawah 1530. Nah mungkin itu bisa mulai berhati-hati. Nah selanjutnya itu ada saham ADMF yang kedua. Nah ada saham ADMF. Sama ADMF ini value transaksinya nggak begitu besar. Dan harganya pun udah naik tinggi. Coba kita lihat ADMF. Nah ini emang diakumulasi terus sepanjang kenaikannya. Di grup pun saya rasa pernah ada yang mention, cuma saya lupa siapa. Katanya saham ADMF naik terus, cuma memang saya baru lihat-lihat, baru screening. Oh iya, ada ADMF yang masih diakumulasi bandar dan masih naik. Nah kalau kita lihat ADMF ini ada gap turun-turun. Ini karena apa? Ini karena dividen. Karena ADMF ini memang terkenal dividennya besar, yieldnya besar. Dia gap down 2 kali, turun lalu naik. Nah, sebenarnya di history dividen sebelum pun polanya sama seperti ini. Kalau kita lihat polanya, nah ini dividen tahun lalu, gap down, turun lagi, naik. Lalu tahun sebelumnya lagi, nah ini gap down lagi, dividen, turun, naik. Jadi pola sahamnya memang seperti ini, dividen lagi, gap down lagi, naik. Turun terus naik. Jadi pola sahamnya memang seperti ini buat ADMF. ADMF ini bukan saham gorengan, bukan saham gorengan, tapi saham bener. ADMF ini kalau saya nggak salah udah punya asuransi Zurich ya. ADMF atau apa ya yang diakuisisi sama asuransi Zurich? Bukan ADMF, lupa saya saham apa. Berarti bukan, anggap aja saya tadi salah. Cuma yang pasti ini saham bagus kok, ADMF. Oke. Nah selanjutnya adalah saham Demas. Nah saham Demas ini mungkin salah satu saham yang paling sering kita mention beberapa minggu lalu, beberapa kali masuk list mingguan, turun, dan sekarang didiemin, nggak dibahas sama sekali, harga sahamnya naik. Dan kalau kita lihat, kita udah sekilas cek, bandarmologinya bagus banget akumulasinya. Ini broker CC, akumulasinya besar banget, gede banget. Nih CC-nya foreign atau lokal nih? Oh lokal, CC-nya lokal, akumulasi besar. Sementara ya ini kita yang jualannya kita tahu sendiri siapa. Ini akumulasi. Terus gimana buat saham Demas? Saham Demas masih menarik menurut saya. Mungkin akan konsolidasi sini. Pantau aja di daerah box konsolidasi sekitar sini. Kalau breakout ya lanjut. Kalau lanjut tinggal cari target selanjutnya di berapa. Mungkin misalkan target selanjutnya di sini 120. Seperti itu. Nah, hitung risk rewardnya. Hitung resikonya di berapa. Kalau mau aim di sini, mau kejar di sini, ya kita set resikonya mau di berapa.
Yang pasti risknya harus lebih kecil daripada reward. Seperti itu. Oke, saham selanjutnya itu adalah PTPP. PTPP ini saham PTPP garis, ini garisnya. PTPP udah breakout juga, dan kalau kita lihat untuk PTPP seminggu terakhir akumulasi besar. Nah, kita coba lihat 2 hari terakhir di sini sama di sini ada apa? 23 sampai 24. Masih akumulasi, dan akumulasi cukup besar, dan retailnya ya mostly jualan semua. Jadi ini saham cukup menarik untuk PTPP karena konstruksi rasanya udah lama juga nggak manggung ya. Sebentar. Konstruksi udah lama juga nggak manggung, jadi sepertinya PTPP ini menarik. PTPP menarik. Nah, ini udah mentok resisten sebenarnya. Mungkin koreksi sedikit lalu lanjut naik, atau bisa langsung lanjut naik. Nah, risk rewardnya silakan diukur. Mau ukur risk rewardnya dengan gap, performance ini ada gap di sini, ya silakan. Mau risk rewardnya langsung ke supply area, ya silakan, itu bebas masing-masing. Oke, itu saham keempat PTPP. Nah, selanjutnya ada sahamnya Palo Keng Hong, yaitu PTRO. PTRO akumulasinya gila gede banget. Nggak gede banget sih, biasa aja, cuma ya lumayan akumulasinya. Broker CC-nya rutin akumulasi terus dari tanggal 20 kita lihat. Nah, ini akumulasi terus. Retail lainnya jualan semua, YPPD, KKNI. Ini sahamnya Pak Lo Keng Hong. Luar biasa sahamnya Pak Lo Keng Hong. Nah, Bapak Ibu mau ikutin, ya misalkan Bapak Ibu mau ikutin Pak Lo Keng Hong, ya silakan. Kan prinsip lu bandarmologi follow the giant toh. Udah tahu giantnya punya barang apa, barangnya seberapa banyak, ya kalau mau ngikutin silakan. Cuma kalau Bapak Ibu mau ikutin Lo Keng Hong, ya ikutin juga tuh psikologinya, time frame-nya yang puluhan tahun, ya ikutin aja. Dari sudut pandang bandarmologi sih sekilas menarik dari volume besar ini. Jadi mulai naik, volume besar ini menarik. Seperti itu. Nah, jadi itu 5 saham, ada ACES, ada ADMF, ada Demas, ada PTPP, ada PTRO. Nah, sebenarnya saham-saham sektor CPO pun masih menarik, cuma akumulasi memang kurang besar dibanding kelima saham ini. Jadi mungkin bisa dicermati juga untuk minggu depan, itu saham-saham CPO itu masih berpotensi. Lalu ada saham properti kalau saya nggak salah, nanti deh saya cek. Pasti saham CPO itu masih rata-rata mostly masih akumulasi semua. Ada LSIP itu masih akumulasi. Oke, mungkin list 5 sahamnya segitu aja. Jadi emang agak cepet list 5 sahamnya supaya Q&A-nya bisa kita jawab bersama-sama. Nah, selanjutnya oke, kita akan jawab pertanyaan. Jadi udah ada pertanyaan yang masuk. Udah pertanyaan yang masuk, kita jawab aja langsung. Pak Frans mau nanya dong, gimana cara tahu siapa ngebandarin satu saham? Kalau dia punya banyak, kalau dia punya banyak barangnya. Kalau IPO ketahuan underwriter yang punya banyak barang. Nah, kalau udah 2-5 tahun kan barangnya udah pindah-pindah. Apakah bisa ngecek pemilikan banyak bandar dengan broker summary? Makasih Pak Frans. Nah, kalau ngecek kepemilikan setelah IPO, maksudnya udah 5 tahun IPO, itu emang agak susah. Apalagi kalau perusahaannya udah stock split, udah right issue, terus ada transaksi di nego, itu udah susah banget. Nah, tapi untuk semua saham emiten itu punya data, namanya data daftar pemegang saham. Datanya saya lupa taruh di mana, cuma di grup Telegram pernah saya share datanya. Jadi datanya cuma untuk yang berkepentingan. Coba saya cari dulu ya, biar kita enak nih ada contohnya. Fotonya. Ini ada fotonya, masih ada. Nah, jadi emiten itu punya data ini. Daftar pemegang efek. Jadi yang punya satu lot pun itu kelihatan semua di sini. Ini contoh punya satu emiten. Jadi yang punya satu lot pun punya di sini. Jadi ya bandar bisa aja minta datanya
minta datanya, dan dia bisa lihat sebaran data, sebaran volume, sebaran kepemilikannya seperti apa. Siapa orang berporsi besar yang kemungkinan akan mengganggu aksi bandar tersebut. Siapa yang kira-kira tidak akan mengganggu, dan seperti itulah kurang lebih. Seperti itu. Nah, kalau kita investor publik nggak bisa punya datanya, karena data itu sangat rahasia, nggak bisa disebar ke publik sembarangan. Seperti itu. Oke, seperti itu Pak. Selanjutnya ada tolong dibantu pembahasan saham baru IPO, PGUN, dan uang. Untuk PGUN dan uang itu pernah kita bahas di video sebelumnya Pak, di video tentang saham IPO. Mungkin disimak aja. Cuma kalau mau singkatnya, PGUN ini bandarnya seingat saya belum untung besar. Coba kita lihat aja. Belum untung. PGUN tarik 2001. Nah, bandarnya belum untung. Bandarnya IPO ratusan miliar PGUN kalau nggak salah. Puluhan miliar, ratusan miliar PGUN. Terus gimana pergerakan harganya? Menurut saya untuk saham sama seperti PGUN paling dibuat sideways. Harganya dibuat nggak menarik, buat retail keluar lagi. Tapi nggak mungkin langsung dibawa ke 50, itu sangat kecil kemungkinannya buat PGUN. Itu outlook saya buat saham PGUN. Gimana buat saham uang? Nah, saham uang pun sama. Ini saham yang cukup volatil. Sempat air beberapa kali. Cuma so far saya sendiri belum melihat ada distribusi bandar yang signifikan di saham uang. Jadi saham uang ya mungkin range-nya masih antara 300 sampai 500. 300 sampai 500 main di situ, sideways main di situ. Kita lihat pas main itu, pas dia sideways ada apa? Apakah bandara distribusi atau enggak? Kalau bandara tetap enggak distribusi, ya berarti ini saham ada rencana sesuatu. Mungkin mau direpo atau mungkin mau dikerek. Cuma so far sejauh ini buat PGUN sama uang itu saya belum melihat ada distribusi bandar. Seperti itu. Itu buat PGUN sama uang. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Paimin. Mau tanya, kalau tahu nggak saham-saham apa saja yang bandarnya sama, pergerakannya mirip, misalnya INAF, KF, SMBR, Nikel, lalu apalagi? Yang pasti, yang pergerakannya mirip adalah bisa dikategorikan ini Pak. Jadi saham yang pergerakan harga sahamnya mirip atau bandarnya sama itu biasanya yang ada dalam satu instrumen. Misalkan ada salah satu reksadana atau aset manajemen yang kelola sahamnya, terus biasanya pergerakannya harga sahamnya sama. Misalkan ya Asabri, saham-saham yang pegang Asabri ya geraknya mirip semua. Kenapa? Ya satu karakteristik. Nah, selanjutnya selain melihat siapa reksadana atau institusi yang pegang, kedua itu adalah siapa pemiliknya. Contohnya saham-saham Lipo, MNC, atau saham Beni Cokro, itu semua geraknya mirip-mirip semua. Kenapa? Karena satu grup. Jadi walaupun bisnis grup yang satunya bagus banget nih, misalkan bisnisnya BMTR bagus banget, laporan keuangannya bagus, valuasinya bagus, tapi kalau tren grupnya lagi melemah, ya saham itu harga sahamnya nggak akan naik tinggi-tinggi, bahkan cenderung melemah. Jadi memang ada sentimen seperti itu Pak di luar sentimen fundamental. Nah, jadi itu kurang lebih cara untuk mengidentifikasi saham-saham yang pergerakannya mirip. Nah, selanjutnya, apakah kesimpulannya? Nah, ini menarik nih. Kakak yang beli di harga tinggi adalah retail yang saat ini menuntut ke Juska ID, Pak. Mungkin ya, mungkin tidak. Cuma mungkin sebagian iya. Ada yang iya, tapi kita nggak tahu juga apakah semua kakak yang ada di transaksi yang saya jabarkan tadi itu punya klien Juska semua. Kenapa? Karena saya nggak punya data. Kecuali kalau semua klien Juska berkumpul sama-sama, lalu ngerekap saya punya segini, baru bisa disimpulkan. Cuma kalau merekap sekilas yang saya lihat di Twitter, di screenshot portfolionya, saya rasa jumlah itu masih jumlah yang kecil dibandingkan jumlah kakak yang beli sebanyak 1, berapa juta lot tadi kemarin? 4 juta lot ya, kurang lebih 1,3 juta lotan. Jadi masih sedikit. Nah,
Tapi kalau misalkan tadi kalau semua orang yang kliennya Juska ngumpul, dilihat saya punya berapa, direkap, nah itu baru bisa disimpulkan Pak. Seperti itu Pak Efraim. Pak Franz, tolong analisa Power mau bagi dividen tapi harga sahamnya gak naik-naik. Nah, satu hal yang perlu Bapak atau Ibu Nur ini, maaf saya nggak tahu, satu hal yang perlu Bapak atau Ibu ketahui bahwa saham mau bagi dividen itu nggak harus naik dan nggak harus turun juga, nggak harus naik dan nggak harus turun juga, kecuali dividen yieldnya besar banget. Itu buat saham Power. Coba dividen yieldnya besar banget. Power ini dulu saya pernah bahas di salah satu artikel waktu saya masih di Creative Trader. Itu saya dulu bahas kalau ini saham, ini perusahaan, bisnisnya termasuk bisnis yang aman dan konstan lah. Kenapa? Karena jualan listrik ya. Tapi kena pandemi ini pasti konsumsi listrik berkurang, pasti dia pun pendapatannya seharusnya ikut turun juga. Cuma untuk dividen itu nggak ada hubungan korelasi yang positif antara pergerakan harga saham Power dengan dividennya, karena dividennya pun berapa sih? Coba kita lihat ya. Power kumdate-nya tanggal 27 berarti Senin ya. Kumdate-nya Senin, dividennya berapa tuh? Kok 0? Ntar saya cek RTI ya. Power Cikarang Listrindo. Oh, dividennya saya nggak tahu berapa, karena di mana namanya, di RTI pun masih 0. Jadi nggak tahu dividennya berapa nih Pak atau Bu, padahal udah tanggal kumdate-nya. Aneh juga. Mungkin silakan cek dulu dividennya seberapa besar. Cuma yang pasti ya tadi saham Power tidak terlalu dipengaruhi. Cuma saham Power bisnisnya saya tahu cukup oke kok. Nah, ini ya, pembahasan ini udah saya jawab rasanya. Ini pertanyaan lagi. Boleh disimpulkan Pak, apakah nasabah Juska yang nyangkut? Sebenarnya tanpa ditarik kesimpulan pun kita tahu nasabah Juska yang nyangkut. Cuma yang kita belum ketahui adalah apakah semua kakak yang nyangkut itu adalah nasabah Juska. Itu yang perlu kita ketahui. Dan itu tadi seperti saya bilang, hanya bisa kita ketahui kalau semua yang loss di saham, yang nyangkut di saham blok karena ininya adversary-nya dari si Juska itu kumpul itu ngerekap barangnya. Seperti itu. Pak Franz, saham Luk ini kan ada berhubungan dengan sekuritas kakak seperti di video, dan kasus ini masih berkembang sepertinya. Apakah ke depan kemungkinan bisa jika kakak masuk dalam case ini atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung penyelidikannya nanti dan apakah kasus ini akan diselidiki. Karena kan sejauh ini belum ada pidana sama sekali. Jadi masih ya, yang pasti Juskanya sudah diberhentikan dan katanya akan menyelesaikan secara bisnis, tapi kita tunggu aja seperti apa. Cuma kalau sampai nanti masuk ke pidana dan ternyata setelah diteliti lebih dalam oleh OJK dan segala macam ada keterlibatan Philip, ya tentu Philipnya akan kena. Cuma sebagai nasabah Philip Sekuritas nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenapa nggak usah takut, nggak usah khawatir? Karena uang kita kan di RDN. Uang kita RDN dan saham kita itu kan bukan disimpan sama Philip. Philip itu kan cuma perantara perdagangan efek. Jadi kalaupun ada terjadi apa-apa sama Philip, ya tenang aja sahamnya bisa dipindah. Begitupun kalau terjadi apa-apa di sekuritas lain. Misalkan kemarin sekuritas OSO itu disuspend, sampai sekarang rasanya masih disuspend gara-gara MKBD. Itu kan nasabahnya bisa transfer barangnya, bisa transfer sahamnya, bisa tetap tarik uangnya. Jadi no problem sama sekali. Cuma ya kita nggak bisa beli saham melalui sekuritas yang lagi kena suspend. Seperti itu kan. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir dan panik lalu cabut dari Philip, itu nggak usah. Review MNCN yang bikin gregetan, saya tulis gak tanggung-tanggung sama BRPT. Nah, MNCN ini saham grup MNC, memang susah diprediksi.
pergerakan harga sahamnya sudah diprediksi. Di grup saya selalu bilang, buat saham-saham MNC Group lebih baik gunakan technical analysis murni aja. Nggak usah pakai bandarmologian, nggak usah pakai analisa yang lain, nggak usah. TA murni aja. Kenapa? Ini saham grup ya geraknya suka-suka grupnya aja. Kalau grupnya lagi mau ngangkat, enggak. BRPT gimana? BRPT pun sama. BRPT pun ini saham yang cukup banyak dikuasai oleh ownernya. Om Prajogo Pangestu. Ini sejauh ini mantul di supportnya, jadi mungkin bisa rebound. Ini saham minggu lalu kita rekomendasiin. Naik terus sekarang turun lagi. Nah, kalau bicara BRPT, sekali lagi tentu bicara TPIA. Jadi BRPT TPIA ya searah biasa geraknya. Selanjutnya ada pertanyaan dari baru 20 menit dari Pak Bumi Langit. Pak Frans, mohon pembahasan singkat dong pergerakan saham MSCN akhir-akhir ini. MSCN pun sahamnya MNC, Pak. Sahamnya MNC, jadi ya saya pribadi nggak terlalu tertarik sih. Nah, kalau sahamnya satu grup ya geraknya mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Ya sendiri kurang tertarik buat saham MSIN. Dan MSIN ini ya tadi sahamnya MNC, jadi kalau nanti MNC Group naik, bukan tidak mungkin saham ini akan ikut naik juga. Sentimen Group. Bandarmologi IPO Sofa udah pernah saya bahas, Pak. Silakan dicari aja di video minggu lalu rasanya. Pembahasan saham-saham IPO, ada Sofa, ada PGUN, ada saham uang juga. Itu kita udah bahas ya, silakan dicek aja videonya. Yang pasti Sofa ini underwriternya Dana Tama, dan kalau kita lihat Dana Tama sendiri itu isinya atau etalasenya yaitu saham-saham Bakri, saham-saham L50, saham-saham repo. Jadi ya Sofa ini nggak akan jauh-jauh dari itulah ujungnya. Kalau bergerak naik serok bawah nggak apa-apa saham, saya kurang paham pertanyaannya. Mungkin kalau bergerak naik serok bawah nggak apa-apa. Saya kurang paham pertanyaannya, jadi saya skip. Pak Frans, cara tahu supir yang sama dalam KF Inaf, SMBR, Nikel, PPRO gimana? Seperti yang disampaikan di grup Telegram. Karena brokernya beda-beda. Dari kepemilikannya, Pak. KF Inaf, SMBR, Nikel, PPRO itu semua pure dari historik kepemilikan. Karena kelima saham ini sama-sama dipegang Asabri. Jadi ya dengan itu saya simpulkan bahwa kemungkinan ya geraknya sama semua. Seperti itu. Singkatnya aja. Bahas itik dong Pak Frans, turun terus soalnya dilihat dari volume sih rapih. Apa indikasi saham repo? Yes, saham itik ini rasanya berkali-kali kita bahas di sini. Kita berkali-kali ini saham itik. Nah, ini awal saya bahas TCPI, kasihannya nyangkut. Terus saya bilang ada satu lagi yang harus dihindari, yaitu itik. Buat reminder saja, tanggal 15 Juli. Sekarang itik itu ARB terus 15 Juli dari sini sampai sini ya, hampir 50% turun terus saham itik. Saham itik gimana? Saham itik menurut saya ini saham repo sih. Dan volumenya sudah mulai hilang. Dan seperti dijelaskan di video kemarin, kalau saham repo volumenya udah mulai hilang, berarti udah nggak ada kepentingan lagi buat jaga harga sahamnya. Lantas apakah saham itik masih bisa naik? Masih. Ingat, dalam setiap penurunan akan ada kenaikan. Begitupun sebaliknya, dalam setiap kenaikan akan ada penurunan. Jadi saham itik bisa naik lagi, bisa. Tapi pertanyaannya adalah kapan? Mungkin besok, Senin, saham ini akan naik. Kenapa? Karena beritanya lagi positif semua nih. Labanya katanya naik 160%. Terus pemegang sahamnya udah setuju buat mengajukan kredit dengan menjaminkan aset dan segala macam. Jadi masih mungkin si itik ini gerak lagi. Dan ingat statement saya di video saham lu kemarin. Di mana ada kepentingan, di situ harga saham akan bergerak. Seperti itu. Jadi itu buat saham itik.
Pak Raffi. Pak Frans, mungkinkah sebenarnya Bandar Deluxe selama ini sudah keluar di pasar nego? Nah, kalau ini ya mungkin aja, cuma memang harus dilihat, harus diperhatikan. Pasar negosiasi harus dianalisa. Nah, kita nggak bisa analisa sekarang. Kenapa? Karena kalau saya analisa pasar nego sekarang di Sahamluk, nanti jatuhnya ini video Sahamluk yang akan panjang. Karena analisa saham nego kan nggak bisa langsung. Harus lihat periodik by periodik ada apa. Seperti itu. Sukses selalu. Sehat Pak. Bagaimana cara belajarnya bisa tahu banyak hal tentang saham? Banyak gaul Pak. Banyak gaul sama. Jadi saya kasih tips bagaimana cara kita bisa tahu saham repo apa aja. Lu bisa, ya intinya bisa pengetahuannya bisa luas. Caranya adalah banyak gaul. Sama siapa? Sama orang-orang sekuritas. Caranya gimana? Buka akun aja iseng. Misalkan buka akun di sekuritas apa, di Arta Sekuritas misalkan, atau di UOB Sekuritas, buat aja. Tapi kalau bisa yang ada salesnya, yang ada sales representatifnya, yang ada RM-nya. Kenapa ya? Di situ kita bisa ngobrol sama RM-nya. Nanti kadang RM-nya kasih info, Pak saham ini mau nggak? Mau repo? Pak ada saham repo ini mau nggak? Nah, kita bisa tahu dari gitu-gitu. Jadi banyak gaul aja. Minggu lalu saya merekomendasikan Yes Unilever, terus gimana? Kok sideways aja? Lah emang kalau direkomendasikan harus naik. Kalau semua saham yang direkomendasikan harus naik, iya semua orang yang ikut channel ini udah kaya, termasuk saya. Jadi semua saham yang direkomendasikan itu belum tentu naik. Bahkan rekomendasi dari siapapun itu, mau dari saya, mau dari CTS, mau dari Pak Hermanto di Demokrasi Saham, itu nggak ada yang pasti naik. Jadi balik lagi ke market, kan tugas kita sebagai orang, sebagai manusia itu nganalisa. Ketika kita udah masuk market, ya itu bukan tugas kita lagi, itu tugasnya market. Seperti itu. Jadi saya nggak akan buka chart, saya jawab aja kayak gitu. Karena statementnya kok sideways aja, emang harus gerak kan? Nggak juga. Mas Frans, mungkin nggak saham-saham kayak Telkom, Jasa Marga, Cepin itu digoreng? Yes, semua saham itu digoreng. Cuma yang membedakan Cepin, Jasa Marga, Telkom dengan ITIK, TCPI atau saham-saham repo lainnya adalah seberapa cepat dia turun. Itu yang membedakan. Seberapa cepat dia turun dan seberapa cepat dia naik. Seperti itu. Oke, ini ngerti. Bagaimana saham BMRI? Apakah minggu depan masih uptrend? Karena Indonesia kemungkinan akan mengalami resesi. Nah, sebenarnya ini dua statement yang tidak bukan nggak nyambung, tapi karena gini, pertanyaannya adalah bagaimana saham Bank Mandiri? Apakah minggu depan masih uptrend? Dengan dihubungkan dengan resesi yang kemungkinan masih akan terjadi. Resesinya nggak tahu kapan, tapi nanyanya Bank Mandiri minggu depan uptrend nggak? Ini kan sebenarnya cuma mau nanya minggu depan Bank Mandiri gimana? Sebenarnya cuma gitu pertanyaannya. Nah, jadi nggak usah mikirin resesi lah kalau buat trading minggu depan. Nggak usah mikirin resesi, kita lihat aja. Bank Mandiri setahu saya asingnya masih masuk, masih bagus. Jadi minggu depan gimana outlooknya? Masih positif buat Bank Mandiri. Jadi buat Bank Mandiri outlooknya masih positif. Korelasi asingnya juga bagus. Korelasi asing sebentar. Korelasi asingnya pun bagus buat Bank Mandiri. Jadi itu buat Bank Mandiri, Bu. Jadi nggak usah pusing-pusing resesi kalau tradingnya mau minggu depan. Sama kayak kita mau ini. Sebentar, saya cari dulu pertanyaan tadi. Mana ya? Oh ini. Sama kayak nanya 20 tahun lagi batu bara masih bagus nggak ya? Saya mau beli saham Pegas buat minggu depan. Saya mau beli saham PTBA buat simpan minggu depan. Buat trading. Itu kan suatu yang nyambung sih, bener harga saham dengan ini. Tapi nanya pergerakan atau potensinya minggu depan, tapi nanya sentimen sahamnya 20 tahun lagi masih kepake enggak, itu kan nggak nyambung kayak gitu. Jadi itu buat mungkin ibu ini ya, Ibu Sanawis, jadi kurang lebih seperti itu buat saham Bank Mandiri.
dan buat teman-teman juga sekalian semua. Nah, selanjutnya investasi saham paling untung beli di bulan apa, atau pas harga jatuh atau pas diskon? Ya yang pasti beli pas diskon. Cuma pertanyaannya adalah waktu harga jatuh itu beneran diskon atau enggak? Ya kan? itu beneran diskon atau enggak waktu jatuh? Kan kita nggak tahu, dan kita berani beli nggak? Yang pasti kalau harga saham turun beli, naik lagi jual. Itu teorinya. Cuma teorinya nggak seindah praktek. Selanjutnya paling untung beli saham di bulan apa? Seingat saya statistik paling bagus itu beli di bulan November, jual di bulan Januari. Itu statistik paling bagus. Tapi nantilah kalau udah dekat periodenya kita coba riset, kita coba share ke teman-teman. Jangan pernah beli saham IPO kecuali kita mau mengalami rugi besar, bahkan bisa bangkrut seperti di saham Look. Kalau nggak ngerti memang saya sarankan jangan. Cuma kalau ngerti, saham IPO itu menyimpan banyak opportunity bagi yang ngerti. Tapi kalau yang nggak ngerti, lebih baik hati-hati aja, stay away aja. Mau tanya, gimana kalau kita tahu bandarnya akan keluar dari satu saham? Kalau saham IPO, ketika IPO amount-nya udah kena atau IPO shares-nya udah kena target. Tapi kalau di market biasa itu kita nggak bisa tahu, karena kita nggak tahu bandar punya barang berapa, bandar udah jualan berapa. Yang kita tahu per periodik bandarnya distribusi, per periode ini bandarnya akumulasi, dan itu sudah cukup. Selanjutnya beli ARB dapat 17%, selamat, thank you. Telkom dijual terus sama asing, kenapa? Mungkin take profit, saya nggak tahu alasannya kenapa. Cuma yang pasti Telkom ini asingnya keluar terus dan udah breakdown nih. Ini warning udah breakdown, jadi Telkom hati-hati. Warning breakdown, volumenya pun besar, breakdown volumenya besar, outflow juga, jadi hati-hati saham Telkom. Jadi saham Telkom hati-hati nih ya, saham Telkom hati-hati. Menurut saya masih akan turun dulu. Akan turun dulu buat saham Telkom. Apakah ada korelasi antara Juska dengan emiten? Apakah Juska perpanjangan tangan dari emiten untuk menampung Look di harga puncak? Apakah ada korelasi? Mungkin ada, mungkin enggak, karena saya nggak terlalu ngikutin kasusnya. Silakan di Twitter aja, di Twitter itu lengkap banget. Di Twitter lengkap banget. Yang saya baca kemarin sekilas kalau nggak salah, CEO-nya Juskanya ketemu sama pihak Look ya, atau dirutnya siapa gitu, saya lupa. Coba dilihat aja deh, saya agak lupa. Di Twitter itu banyak Bapak Ketuhanan YME. Nah, dan apakah Juska perpanjangan tangan dari emiten? Ya sama nanti pertanyaannya. Seperti itu. Pak Frans, apakah ada perbedaan signifikan menghitung bandarmologi per 5 hari mingguan dibandingkan dengan per hari? Karena kalau per hari hitungnya capek juga. Nggak pernah sih, karena saya lihat secara keseluruhan bukan harian. Selanjutnya Pak Frans, mohon bantuan analisa untuk saham nikel 1 minggu ke depan, terima kasih. Saham nikel, saham Inaf, saham SMBR, saham KF itu saham-saham yang naik, kecuali SMBR enggak. Terutama Inaf sama KF itu saham-saham yang naik karena digoreng bandar, dan naiknya volumenya nggak terlalu besar juga. Jadi untuk nikel, Inaf, dan semua saham-saham satu geng itu, saya rasa masih akan volatil, cuma akan kecenderungan turun. Jadi hati-hati aja. Apalagi sekarang ARB maksimal cuma 7%, jadi bandar punya waktu lebih banyak untuk jualan dibandingkan ARB yang puluhan persen seperti biasanya. Seperti itu. Pak Frans, repo itu maksudnya apa? Mungkin bisa dicari Pak jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, misalkan saham repo apa ya, atau saham, coba deh, misalkan saham repo apa ya, atau saham gorengan apa ya, atau saham PGUN apa ya, saham sofa apa ya. Caranya gampang, tinggal
diketik nama saya, terus misal saham Sofa. Nah, nanti ada di sini tips analisa saham IPO, contoh kasus saham EPAK, uang PGWN Sofa, tinggal diklik. Atau mau tahu saham repo, tinggal klik repo. Apa itu saham repo? Saham IPO potensi repo apa? Kurang lebih kayak gitu. Cara melihat data underwriter di mana ya? Di prospektus di Bursa Efek. MNCN katanya mau private placement. MNCN nggak usah lihat broker summary, lihat TA-nya aja langsung. Dan private placement nggak begitu ngefek ke pemegang saham retail seperti kita. Jadi nggak usah terlalu banyak pusing tentang private placement. Ini mah kayak bandar vs bandar. Yes, sebenarnya bukan bandar vs bandar. Mungkin kena kadal kali. Oke. Selamat siang Pak Frans, mau tanya arti dari net dan value dalam activity summary itu apa? Mengindikasikan apa? Oke. Nah, thank you Pak Acuan udah dijawab. Jadi sudah terjawab buat Pak Yatra. Sudah dijawab oleh Pak Acuan. Thank you sekali. Pak Acun, thank you sudah dibantu jawab. Pak Frans, seringkali ada saham yang partisipasi asingnya besar, tapi sekarang kelihatan bandar lokalnya yang rajin akumulasi, sedangkan asingnya cenderung diam, bahkan distribusi. Mana yang sebaiknya kita ikuti? Mana yang sebaiknya kita ikuti? Sedangkan kalau kita tarik secara total sahamnya, keseluruhan dalam kategori distribusi. Terima kasih. Iya, kalau keseluruhan distribusi ya distribusi, ngapain ditanya lagi? Cuma kalau disuruh milih asing atau bandarmologi, balik lagi ke ke Pak Ade ini. Pak Ade trustnya sama yang mana? Sama bandarmologi atau foreign flow atau dana asing? Jadi trustnya kemana? Seperti itu. Udah sering saya bahas di itu. Ini di prospektus datanya. Tanya enough KF masih aman gak untuk buy and hold? Kalau hold enggak. Tapi kalau buy buat trading silakan karena masih akan volatile. Dan peringatan saya, hati-hati. 1 kali suspend cuma 1 hari, 2 kali suspend 3 hari, 3 kali suspend nggak dikasih tahu kapan sahamnya akan dibuka suspend. Seperti itu. Jadi hati-hati aja. Saham DUK gimana? Saham DUK ini setahu saya saham DUK ini saham repo juga, cuma ya sama jatuh di November. Di semua saham repo jatuh di November, turun dan sekarang turun terus. Nah, DUK ini apesnya di sini pun kenapa dia RB terus? Dia salah satu saham yang dipegang oleh Minapadi dulu kalau nggak salah. Dipegang Minapadi dan Minapadi diharuskan untuk jual sahamnya semua, dilikuidasi, makanya DUK turun terus. Seperti itu. Analisa untuk DUK bagaimana? So far belum menarik buat DUK dari sisi bandarmologi. Nggak tahu kalau dari sisi fundamental. Saham MPMX ini kok saham kayak saham mati. Oh, ini korban dividen trap Pak Edi. Saham MPMX ini sahamnya Saratoga ya kalau nggak salah. MPMX ini fundamentalnya saya nggak tahu karena saya nggak spesialis di fundamental. Cuma saya ingat saya cukup oke. Cuma memang dia historinya setiap bagi dividen memang harga sahamnya turun terus. Terus MPMX gimana? Coba kita lihat ya. Karena udah lama juga kan dividennya, jadi seharusnya retail udah mulai lupa. Salah. MPMX ya retailnya udah mulai jualan, kita tarik dari 1 Juli. Oke lah, retailnya juga udah mix. Jadi MPMX kalau balik lagi ke 600 mungkin akan take time ya. Cuma kalau buat trading sebenarnya ini saham cukup menarik. Risknya nggak terlalu besar, rewardnya besar nih. Kalau mengukur reward yang gampang, yang kelihatan ya gapnya aja. Mau gap yang mana? Sini bisa. Anggaplah sini. Rewardnya ada di sini, risknya mungkin kita bisa batasin di sini. Jadi kalau saham MPMX ini ya jual aja. Tapi kalau kesini ya jackpot. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mainnya risk and reward aja. Bahasan bandarmologi. Thank you PMS Trade Invest.
Heboh tuh saham laki, iya. Saham friend itu naik bukan karena laba kuartal 2-nya naik, bukan, tapi karena akan ada OWK atau obligasi wajib konversi yang akan dikonversi ke saham. Konversinya di berapa dan kapan itu nggak tahu, jadi harus dianalisa lagi. Saham IRA. IRA ini udah jelas saham repo. IRA saham repo, apakah masih menarik? Ya saham repo ya menarik-menarik aja. Cuma ya perlu disadari kalau saham repo naiknya cantik, turunnya juga cantik. Turunnya bisa kayak gini. Nah, bisa kayak gini turunnya, atau bisa kayak gini, atau bisa kayak gini. Bisa kayak gini, atau bisa kayak gini. Ini sama-sama repo. Ini resikonya, sementara rewardnya mungkin bisa kayak clay seperti ini, mungkin bisa kayak clay naik seperti ini, mungkin bisa kayak apa lagi, kayak boga. Ini saham repo juga seperti ini juga. Nah ini udah mulai volumenya udah mulai gede-gede lagi. Jadi ya silakan dihitung aja risknya, siap terima nggak saham IRA. Saham IPO yang bagus untuk investasi, Pak Acun pernah saya bahas di video DMND sama UCIT. Jadi ketik aja Franciscus Wiguna UCIT ini sama DMND. Nah ini, saham DMND. Jadi di dua video itu saya ada bahas gimana cara cari saham IPO yang layak dibuat untuk investasi. Kamu junior craft trader? Iya, saya junior, nggak apa-apa. Thank you. Halo Pak Frans, terima kasih ulasannya. Mohon caranya dengan harga saham terakhir. Mohon caranya dengan harga saham terakhir 24 Juli. Untuk saham yang cocok untuk trading di late week, apa saja dan cocok untuk midterm? Apa saja? Sebenarnya semua saham, yang pasti saham gorengan itu nggak bisa buat tahunan. Kenapa? Karena saham gorengan itu pergerakannya sangat terpengaruh oleh bandar. Jadi kalau bandarnya minggu depan udah distribusi gede, ya kita harus siap-siap keluar. Tapi kalau enggak ya masih bisa hold terus. Jadi kalau saham gorengan itu harus di maintenance. Jadi saham gorengan itu nggak cocok buat disimpan lama buat investasi. Kecuali Anda bandarnya dan Anda tahu tahun depan harganya harus segini. Nah, selanjutnya untuk saham yang cocok untuk trading daily atau weekly itu saham apa aja? Semua saham bisa buat trading. Dan ingat, kalau trading itu harus pakai stop loss, harus ada take profit. Karena trading itu kan dagang. Trade itu kan dagang, barangnya harus muter terus. Jadi mau beli saham APLN, BCA, BRI, terus dicampur beli saham DUK, beli saham LUK, ya silakan aja. Kan trading. Kalau trading ya harus muter barangnya. Kalau udah kena batas jual, udah kena batas beli lagi. Kurang lebih kayak gitu. Pak Frans, mohon pencerahan untuk saham HKMU. Bagaimana peluang kedepannya untuk saham ini? Terima kasih. Optimus. HKMU ini saham yang kemarin heboh gara-gara Lo Keng Hong berkunjung. HKMU ini udah lama jadi watchlist saya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang waktu itu sempat ikut live saya bilang bahwa saya akan buat live trading ketika saham simpanan saya yang gorengan ini udah keluar. Nah, saya nunggu udah lama banget nih, hampir 2 minggu nunggu, kemarin gerak juga. Tapi ternyata kemarin bandarnya itu jualan. Kemarin bandarmologinya kurang bagus. Nah ini kemarin bandarmologinya kurang bagus, jadi buat saham HKMU mungkin masih akan sideways dulu 83, 80 sampai 86 lah range itu. Cuma apakah masih menarik jadi watchlist? Yes, saham ini masih menarik untuk jadi watchlist. Secara fundamental saham ini nggak terlalu jelek-jelek banget. Saya udah lihat fundamentalnya, nggak terlalu jelek-jelek banget. Cara bandarmologi pun sama, nggak terlalu jelek-jelek banget. Jadi ya ini saham kecil kemungkinannya untuk ke 50, tapi ya selalu ada kemungkinan, possibility-nya selalu ada. Jadi itu pandangan saya buat HKMU. Volumenya juga besar, jadi bukan tidak mungkin ini saham masih menarik. Oke, mungkin itu dari saya.
pertanyaannya udah semua dijawab. Ya sudah semua dijawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.